Pak Hawa, berusia 72 tahun, tubuhnya kurus kering dengan rambut putih semua. Hidup mengembara tanpa tujuan. Setiap hari dia diam-diam mendorong gerobak penuh barang rongsokan di sepanjang jalan-jalan kota yang ramai. Tak seorang pun tahu tentang dia, selain gambaran seorang lelaki tua yang kotor, selalu menundukkan kepala di hadapan kehidupan. Orang-orang yang bertemu dengannya di jalan biasanya hanya memberikan tatapan kasihan atau terkadang penghinaan. Suatu malam musim dingin yang dingin, Pak Hawa sedang mengumpulkan kaleng bir kosong dari tempat sampah. Tiba-tiba mendengar teriakan dari ujung gang kecil. Dia melirik dan melihat sekelompok pemuda sedang mengejar seorang pemuda. Pemuda itu tersandung dan jatuh dengan rasa sakit. Tanpa berpikir panjang, Pak Hawa melemparkan gerobaknya ke samping, bergegas menghadang sekelompok pemuda itu. "Kalian sedang apa? Jangan terlalu memaksa orang." Suaranya serak tetapi penuh wibawa. Kelompok pemuda itu tertawa terbahak-bahak. "Kakek tua, urus saja dirimu sendiri. Bukan urusanmu." Pak Hawa tidak gentar. Tatapannya tajam menusuk, membuat sekelompok pemuda itu tanpa sadar mundur. Mungkin tidak ingin berurusan dengan orang tua. Mereka menggumamkan beberapa kata lalu pergi. Pemuda itu tersungkur, terengah-engah menatap Pak Hawa dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya pasti sudah tamat," kata pemuda itu dengan suara gemetar. "Tidak apa-apa, Nak. Bangunlah." Pak Hawa menjawab sambil membantu pemuda itu berdiri. Sebelum pergi, ia melihat sesuatu jatuh dari saku salah satu preman. Sebuah kunci kecil dengan ukiran aneh di kepalanya membuat Pak Hawa penasaran. Awalnya ia hendak membuangnya, tetapi firasatnya mengatakan bahwa benda itu bukanlah barang biasa. Pak Hawa menyimpan kunci itu di sakunya, kembali ke tempat ia biasa menginap. Sebuah sudut gelap di belakang bangunan kosong. Sepanjang malam itu ia tidak bisa tidur. Kunci itu mengingatkannya pada masa lalunya, tentang hari-hari ketika ia adalah orang yang berbeda, dengan keluarga yang bahagia, karir yang cemerlang dan masa depan yang cerah. Namun semuanya hancur setelah kematian putrinya yang tragis, yang kehilangan nyawanya dalam sebuah kasus, di mana pelakunya yang sebenarnya tidak pernah tertangkap. Keesokan paginya, Tuan Hawa memutuskan untuk mencari tahu tentang kunci itu. Dia mengikuti simbol-simbol pada kunci, berkeliling kota menanyakan kepada pedagang barang bekas. Akhirnya, seorang tukang kunci tua mengenali pola pada kunci. Kunci ini untuk jenis lemari arsip khusus. Biasanya hanya ada di kantor besar, kata tukang kunci itu. Kata-kata itu seperti kepingan puzzle, jatuh tepat di benak Tuan Hawa. Dia mulai mengingat petunjuk yang pernah dia abaikan dalam kasus putrinya. Mungkinkah kunci ini akan membawanya ke kebenaran? Tuan Hawa memutuskan untuk bertindak. Dia menyamar sebagai petugas kebersihan untuk menyusup ke gedung perkantoran besar, tempat yang menurutnya kuncinya akan berguna. Dia membawa penampilan yang kusut dan tenang, memegang sapu pel, menyelinap melalui lantai gedung. Setiap kali ditanya, dia hanya tersenyum ramah. "Saya hanya bersih-bersih, tidak mengganggu siapapun." Ketika sampai di lantai 5, tempat yang tampaknya merupakan area penyimpanan arsip, dia melihat lemari besar di sudut ruangan. Jantungnya berdebar lebih cepat. Dia berjalan perlahan menuju lemari, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Saat memasukkan kunci ke lubang kunci, terdengar bunyi klik. Pintunya terbuka. Di dalamnya ada lusinan berkas tebal. Mata Tuan Hawa berbinar ketika melihat sebuah dokumen yang dicap rahasia. Dia dengan cepat mengambilnya, menyembunyikannya di tas kain tuanya, lalu meninggalkan gedung sebelum ada yang menyadari. Kembali ke tempat persembunyiannya, Tuan Hawa membuka dokumen itu dan mulai membaca. Setiap baris dalam dokumen seperti tusukan pisau di jantungnya. Ini adalah berkas kasus ketidakadilan 25 tahun lalu, di mana seorang pria bernama TM dituduh membunuh
Tetapi bukti menunjukkan dia mungkin tidak bersalah. Yang lebih menakutkan adalah nama-nama yang muncul dalam berkas. Pejabat polisi dan pengusaha terkenal. Semuanya terlibat dalam menutupi kebenaran. Membalik halaman. Tuan Hawa tertegun saat melihat foto putrinya. Foto lama. Tetapi wajah gadis itu masih berseri-seri seperti dulu. Keterangan di bawah foto itu tertulis, korban potensial dalam kasus penyembunyian kejahatan. Potensial. Tuan Hawa mengerutkan kening. Tangannya gemetar. Putri yang dia pikir hilang karena kecelakaan. Ternyata, mungkin terkait dengan orang-orang di balik kasus ini. Tatapan Tuan Hawa tiba-tiba menjadi tajam. Sepertinya pria tua itu tak berdaya seperti yang dilihat semua orang. Hanyalah sebuah topeng. Setelah 25 tahun mengubur masa lalu, Tuan Hawa tahu apa yang harus dia lakukan. Mencari kebenaran dan mengembalikan keadilan untuk putrinya. Berapapun harganya. Setelah membaca seluruh berkas, Tuan Hawa seperti mendapat kekuatan tambahan selama bertahun-tahun. Mengembara dan hidup dalam penderitaan. Tidak mengaburkan pikirannya yang tajam. Di kepalanya, setiap petunjuk mulai diatur ulang. Menjadi sebuah rencana. Jelas dia tahu dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tetapi juga tidak dapat mempercayai apapun. Tuan Hong Ngh Tan, pemuda yang pernah dia selamatkan dari kelompok preman. Melalui beberapa pertanyaan, dia menemukan Tan di asrama sekolah hukum. Ketika dia muncul, Tan sangat terkejut. "Pak Tua, Anda mencari saya ada urusan apa?" Tan bertanya, matanya penuh rasa terima kasih. "Saya membutuhkan bantuanmu," kata Tuan Hawa dengan suara rendah tapi tegas. Dia menceritakan semuanya. Dari kunci berkas, hingga kematian putrinya. Meskipun Tan terkejut, merasakan keseriusan dan rasa sakit dalam setiap kata-katanya. Sebagai seorang mahasiswa hukum, Tan memahami dengan jelas bahwa ini bukan hanya kasus pribadi, tetapi juga sebuah cerita tentang kebobrokan sistem hukum. "Aku akan membantumu. Tapi kita harus berhati-hati. Karena orang-orang ini bisa sangat berbahaya." Tan setuju. Berkas tersebut mengungkapkan bahwa salah satu saksi penting dari kasus tersebut dulu adalah Nyonya Mai, seorang mantan pegawai di kepolisian yang telah pensiun bertahun-tahun yang lalu. Namun, Nyonya Mai telah menghilang dari kota sejak kasus tersebut. Mengikuti alamat lama, Tuan Hawa dan Tan menemukan Nyonya Mai hidup menyendiri di pedesaan terpencil. Pada awalnya, Nyonya Mai tampak ragu-ragu dan menolak untuk mengungkapkan apapun. "Saya tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi. Saya telah kehilangan segalanya karena mengatakan yang sebenarnya," katanya, matanya penuh ketakutan. Tuan Hawa tidak menyerah. Dia duduk bersama Nyonya Mai sepanjang sore, menceritakan tentang rasa sakit kehilangan anaknya dan keinginannya untuk keadilan. Tan juga meyakinkan, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk melakukan hal yang benar. Akhirnya Nyonya Mai luluh, mengungkapkan bahwa bukti awal kasus tersebut telah dihancurkan oleh sekelompok orang yang berkuasa. Dan dalang utama adalah seorang pengusaha kaya bernama Vin Pat, yang merupakan bos dari sebuah konglomerat besar. Mengetahui nama Vin Pat, Tuan Hawa dan Tan melanjutkan penyelidikan. Melalui informasi dari teman-teman Tan, mereka menemukan Vin Pat memiliki aset rahasia. Sebuah gudang dokumen di pinggiran kota, tempat yang mungkin menyimpan bukti terkait dengan kasus-kasus ilegalnya. Keduanya merencanakan untuk masuk ke gudang. Tan menyamar sebagai kurir untuk menyusup ke daerah tersebut. Sementara Tuan Hawa mengamati dari luar. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Pasukan keamanan di sini sangat banyak. Dan gudang dilengkapi dengan sistem kamera modern. Ketika Tan hampir ketahuan, Tuan Hawa dengan cepat menciptakan pemadaman listrik sementara. Dengan memutus aliran listrik dari luar. Memanfaatkan kesempatan itu, Tan dengan cepat menemukan file dokumen penting dan keluar.
Dokumen ini mengungkapkan bahwa Vinpad tidak hanya berada di balik kasus Putri Tuan Hawa, tetapi juga terlibat dalam banyak kasus ketidakadilan lainnya. Halaman-halaman yang mencatat suap besar-besaran yang dia gunakan untuk memanipulasi polisi dan pengadilan. Sebuah foto dalam dokumen menunjukkan Vinpad pernah menghadiri pesta 25 tahun yang lalu, di mana seorang tokoh istimewa hadir. Tuan Quang, seorang mantan kepala polisi yang sekarang sudah pensiun. Tuan Quang pernah dikenal sebagai orang yang terlibat langsung dalam kasus ketidakadilan Putri Tuan Hawa. Tuan Hawa dan Tan mencari Tuan Quang. Meskipun dia awalnya menyangkal, tetapi ketika melihat Tuan Hawa membawa dokumen dan rekaman yang pernah dirahasiakan Nyonya Mai, rekaman rahasia yang disimpan Pak Quang tak terbantahkan. Betul. Saya telah menyembunyikan semuanya karena saya dipaksa oleh Vinpad. Dia memiliki terlalu banyak hal tentang saya. Tuan Quang mengakui dengan suara penuh penyesalan. Tuan Quang juga memberikan informasi penting. Pada saat kejadian, ada rekaman panggilan darurat dari seorang saksi. Telah dihapus dari berkas. Rekaman ini dapat membuktikan bahwa korban tidak bersalah dalam kasus tahun lalu. Namun rekaman ini dianggap telah dihancurkan melalui penyelidikan lebih lanjut. Tuan Hawa dan Tan menemukan bahwa salinannya masih disimpan di gudang arsip lama polisi. Untuk mendapatkan rekaman ini, mereka harus menerobos masuk ke fasilitas. Tetapi kali ini, rencana itu terbongkar. Dan keduanya ditemukan oleh kelompok Antek Vinpad. Dalam pengejaran yang menegangkan, Tan terluka. Sementara Tuan Hawa terpaksa menghadapi bahaya. Untuk menyelamatkan Tan, keduanya akhirnya lolos, membawa rekaman berharga itu. Dengan semua bukti di tangan, Tuan Hawa dan Tan memutuskan untuk menuntut Vinpad dan kaki tangannya. Meskipun Tan hanyalah seorang mahasiswa hukum, menerima tanggung jawab untuk menyiapkan dokumen dan meyakinkan sebuah firma hukum untuk bergabung dalam gugatan. Sementara itu, Tuan Hawa mencari korban lain dari Vinpad untuk meyakinkan mereka untuk turut serta dalam perjuangan. Perjalanan menuntut keadilan Tuan Hawa dan Tan sekarang bukan lagi hanya kisah pribadi. Itu telah menjadi sebuah gerakan, di mana orang-orang yang rentan berdiri bersama, melawan ketidakadilan. Namun di depan mereka masih ada pertempuran yang sulit. Karena lawan mereka bukan hanya seorang pria, tetapi seluruh sistem yang busuk. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Tuan Hawa dan Tan telah melukiskan gambaran yang jelas tentang jaringan kekuasaan yang dikendalikan oleh Vinpad. Bukan hanya seorang pengusaha kaya, Vinpad juga memimpin sistem manipulasi hukum. Dari polisi, pengacara, hingga hakim. Dia tidak hanya menyembunyikan kejahatannya, tetapi juga menggunakan kekuasaannya untuk membungkam mereka yang berani menentangnya. Ketika gugatan tersebut akan diungkapkan, Vinpad segera bereaksi. Ia menyewa tim yang terdiri dari 5 pengacara terbaik untuk membela dirinya, dan menggunakan semua koneksinya untuk menekan para pendukung Tuan Hawa. Suatu malam ketika Tan meninggalkan kantor hukum, dia dibuntuti oleh sekelompok orang secara rahasia. Dalam perjalanan pulang, mereka mencegat mobil Tan dan mengancamnya. Kau pikir kau bisa mengalahkan Vinpad? Mundurlah dari kasus ini. Kalau tidak, kau dan orang tua itu tidak akan selamat. Tan kembali dalam keadaan panik, menceritakan semuanya kepada Tuan Hawa. Alih-alih ketakutan, Tuan Hawa justru tampak sangat tenang. Ini adalah cara mereka. Mereka menggunakan rasa takut untuk membuat kita mundur. Tetapi jika kita takut, semuanya akan berakhir. Meskipun begitu, Tuan Hawa tidak gegabah. Dia meminta Tan untuk sementara waktu menjauh dari penyelidikan, agar dia sendiri yang menghadapi Vinpad. Ketika terus meninjau dokumen-dokumen, Tuan Hawa menemukan nama yang tak terduga. Pengacara Trandat, yang pernah menjadi teman dekatnya di masa muda. Trandat saat ini adalah salah satu pengacara top di kota.
tetapi juga orang yang bekerja untuk Vinpad. Dia pernah membantu Vinpad menyembunyikan banyak transaksi ilegal. Selama lebih dari 25 tahun, Tuan Hawa mencari cara untuk bertemu Trandat di sebuah pesta amal yang dia hadiri. Dengan setelan jas tua, Tuan Hawa muncul di antara orang-orang kaya, menarik tatapan menghina dari segala arah. Ketika berhadapan dengan Trandat, dia berkata terus terang, "Dat, kita pernah berteman. Kau pernah berkata bahwa kau menjadi pengacara untuk menegakkan keadilan. Tapi sekarang, kau malah bekerja untuk orang seperti Vinpad." Trandat tertawa sinis, "Keadilan. Di masyarakat ini, keadilan hanyalah ilusi. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Seperti AI lainnya." Tuan Hawa tidak menyerah. "Aku tahu kau masih punya hati nurani. Kau tidak bisa hidup selamanya dalam kebohongan. Jika kau membantuku, kita bisa mengubah segalanya." Trandat diam. Meskipun dia tidak menjanjikan apapun, matanya menunjukkan keraguan. Tak lama kemudian, Tuan Hawa menerima panggilan telepon. Orang di ujung sana adalah Vinpad sendiri. "Tuan Hawa, aku tahu apa yang kau lakukan. Tapi kau harus ingat, aku tidak hanya punya uang. Aku punya kekuasaan. Jika kau terus, kau tidak hanya akan kehilangan nyawamu, tetapi Tan juga akan berada dalam bahaya." Ancaman itu tidak membuat Tuan Hawa gentar. Itu hanya membuatnya semakin bertekad. Dia menjawab, "Tuan Pat, uang dan kekuasaanmu tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Aku telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak pernah hilang." Menyadari bahwa dia tidak bisa menyerang Vinpad secara langsung, Tuan Hawa mengubah strateginya. Dia dan Tan diam-diam mengumpulkan informasi tentang transaksi keuangan Vinpad, khususnya suap untuk pejabat dan polisi. Melalui seorang peretas muda yang dikenal Tan, mereka menyusup ke sistem keuangan Vinpad dan menemukan bukti tentang transfer uang ilegal. Sementara itu, Trandat, setelah banyak malam perenungan, memutuskan untuk berpihak pada Tuan Hawa. Dia memberikan informasi tentang dokumen penting yang telah coba disembunyikan oleh Vinpad. Kontrak ditandatangani antara Vinpad dan beberapa pejabat tinggi untuk memastikan keheningan dalam kasus tahun lalu. Namun, ketika Tuan Hawa berencana untuk mempublikasikan dokumen, dia jatuh ke dalam perangkap. Sebuah pertemuan diatur dengan saksi penting. Ternyata adalah rencana Vinpad. Tuan Hawa diculik dan dibawa ke gudang kosong. Di sana, Vinpad berkonfrontasi langsung dengannya. Dia mencemooh, "Kau benar-benar semut kecil yang ingin menggulingkan seluruh langit. Tapi semua upayamu akan sia-sia. Keadilan hanyalah lelucon." Meskipun diancam, Tuan Hawa tetap menatap dingin. "Kau bisa membunuhku, tapi kau tidak bisa membunuh kebenaran." Tepat pada saat itu, polisi menyerbu gudang. Tan dan Tran, Dat diam-diam telah melaporkan, yang menyebabkan Vinpad tertangkap basah. Dalam kekacauan, Tuan Hawa diselamatkan. Tetapi, Vinpad masih lolos dari hukuman karena kurangnya bukti langsung. Meskipun gagal dalam menangkap Vinpad, Tuan Hawa tidak menyerah. Dia dan Tan terus mempublikasikan bukti ke media, memberi tekanan pada sistem hukum. Para korban Vinpad juga mulai berdiri, mengubah perjuangan Tuan Hawa menjadi gerakan anti korupsi besar. Secara nasional, musuh dalam kegelapan, meskipun kuat, mulai merasakan tekanan dari cahaya keadilan. Tetapi Tuan Hawa tahu bahwa pertempuran sebenarnya masih ada di depan. Setelah lolos dari bahaya dan memberi tekanan kuat pada sistem, Tuan Hawa memulai perjalanan meninjau kembali masa lalu. Berfokus pada rahasia yang telah terkubur selama 25 tahun. Rekaman panggilan darurat yang dia temukan dari arsip lama telah menjadi kunci penting. Tapi itu hanya sebagian dari kebenaran. Dia dan Tan mencari orang yang melakukan panggilan. Dahulu Tuan Lok, seorang pelayan di restoran,
tempat Putri Tuan Hawa pernah bekerja. Sebelum meninggal, Tuan Lok sekarang hidup dalam kemiskinan dan menderita banyak penyakit. Ketika ditanya, Tuan Lok awalnya tampak ketakutan dan menolak untuk mengatakan apapun. Aku tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi. Aku sudah cukup diancam, kata Tuan Lok, matanya menghindar. Tetapi ketika Tuan Hawa mengeluarkan rekaman itu dan menceritakan tentang kematian putrinya yang tidak adil, Pak Lok perlahan melunak. Dia mengakui bahwa dia telah menyaksikan perkelahian di restoran. Pada malam kejadian, seorang pria telah mengancam putri Tuan Hawa. Tetapi kemudian masalahnya diselesaikan. Tidak lama kemudian dia menghilang dan ditemukan tewas. Pria itu tak lain adalah Vin Phat. Cerita Tuan Lok semakin memperkuat kecurigaan Tuan Hawa. Kematian putrinya bukanlah kecelakaan, melainkan konspirasi. Diatur untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Melalui bukti keuangan yang ditemukan oleh Tan dan Pertas. Dia menemukan putrinya secara tidak sengaja mengetahui bahwa Vin Phat dan rekan-rekannya menggunakan restoran sebagai tempat pencucian uang. Hal ini membuatnya menjadi ancaman besar bagi mereka. Khususnya Pak Hawa menemukan surat dari putrinya. Dikirim beberapa hari sebelum dia meninggal. Tetapi surat itu tidak pernah sampai ke tangannya. Dalam surat itu dia menulis, "Ayah, aku menemukan beberapa hal yang tidak biasa di tempat kerjaku. Aku berencana untuk melaporkannya kepada seseorang. Tetapi mereka terlalu menakutkan. Jika terjadi sesuatu padaku, ayah, jangan menyerah." Surat itu menjadi motivasi yang kuat agar Pak Hawa melanjutkan perjuangannya. Dalam perkembangan yang tak terduga, Trandap, orang yang pernah berpihak pada Vin Phat, memutuskan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Dia mengungkapkan bahwa kasus tahun lalu masih memiliki saksi lain. Seorang mantan polisi bernama Min, yang pernah melakukan penyelidikan awal. Tetapi kemudian dipaksa untuk berhenti karena melanggar peraturan. Pak Hawa dan Tan mencari Min. Sekarang menjadi sopir taksi. Min awalnya menolak untuk bekerja sama. Menganggap semuanya sudah terlambat untuk membalikan kasus ini. Kau tidak mengerti, Hawa. Mereka bukan hanya beberapa orang jahat, tetapi seluruh sistem. Saya telah mencoba. Tetapi pada akhirnya aku kehilangan pekerjaan, kehilangan keluargaku, kehilangan semua kehormatan. Tetapi ketika Pak Hawa menyebutkan putrinya, dan rasa sakit yang telah dideritanya selama 25, Min terdiam. Dia mengakui bahwa dia masih menyimpan salinan berkas investigasi. Awalnya termasuk bukti DNA yang hilang dalam kasus tersebut. Salinan ini mungkin bisa menjelaskan pembunuhan putri Pak Hawa untuk menutupi petunjuk. Mendapatkan berkas dari Min, Pak Hawa dan Tan memutuskan untuk mempublikasikan seluruh kebenaran. Mereka mengadakan konferensi pers dengan dihadiri oleh korban Vin Phat lainnya dan wartawan independen. Dalam konferensi pers, Pak Hawa menunjukkan bukti dari rekaman, surat putrinya, dan hasil investigasi dari berkas asli. Cerita dengan cepat menjadi pusat perhatian publik. Tekanan dari publik memaksa pihak berwenang untuk membuka kembali kasus tersebut, sekaligus menahan Vin Phat untuk penyelidikan. Namun hal ini tidak membuat Vin Phat gentar. Dari dalam bayangan, ia terus menjalankan sistemnya, menggunakan koneksinya untuk menunda semua proses. Menyelidiki saksi yang pernah berbicara, mulai menerima ancaman. Beberapa orang bahkan diserang. Menyadari Vin Phat tidak akan mudah menyerah, Pak Hawa memutuskan untuk membuat jebakan. Dia menyebarkan informasi bahwa dia memiliki rekaman video merekam Vin Phat secara langsung mengancam putrinya. Informasi ini dengan cepat sampai ke telinga Vin Phat. Tidak lama kemudian, sebuah pertemuan diam-diam diatur antara Pak Hawa dan antek-anteknya. Pada pertemuan itu, seperti yang diperkirakan, Vin Phat muncul. Ia meminta Pak Hawa untuk menyerahkan video palsu. Tetapi Pak Hawa menolak.
memaksa Finpat untuk menunjukkan wajahnya. Sementara itu, Tan dan para wartawan diam-diam merekam seluruh percakapan, di mana Finpat mengakui banyak kesalahannya. Ketika polisi menyerbu, Finpat ditangkap di tempat. Meskipun ia masih menyangkal semua tuduhan. Bukti dari pertemuan ini dan berkas investigasi lama cukup untuk memaksanya ke pengadilan. Di persidangan, semua rahasia di masa lalu terungkap. Para saksi seperti Pak Lok, Pak Min dan Trandat semuanya maju untuk bersaksi. Di bawah tekanan dari bukti yang tak terbantahkan, Finpat dan kaki tangannya terpaksa mengaku bersalah. Putri Pak Hawa akhirnya dibebaskan. Kematiannya tidak hanya menjadi simbol untuk menuntut keadilan, tetapi juga memicu gerakan anti korupsi di masyarakat. Setelah persidangan, Pak Hawa kembali ke kehidupan sederhananya. Tetapi sekarang, dia bukan lagi orang tak dikenal yang terlupakan. Ceritanya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang lain untuk melawan ketidakadilan. Pada suatu pagi yang damai, Pak Hawa melihat ke atas. Foto putrinya, meletakkan tangannya di atas hatinya dan berbisik, "Ayah sudah berhasil, Nak." Hari pengadilan Finpat dan kaki tangannya menjadi peristiwa hukum yang menarik perhatian seluruh bangsa. Ruang sidang penuh sesak. Dari wartawan, pengacara hingga korban yang pernah diancam oleh Finpat, Pak Hawa dalam setelan jas tuanya yang disiapkan oleh Tan, memasuki ruang sidang dengan ketenangan yang luar biasa. Pengacara Finpat memulai dengan menyangkal semua tuduhan, mengklaim bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan tidak ada bukti yang meyakinkan. Tetapi ketika bukti disajikan satu persatu, rekaman, salinan berkas investigasi, dan khususnya kesaksian para saksi, semua pembelaannya secara bertahap kehilangan efektivitasnya. Ketika rekaman dari pertemuan rahasia diputar di pengadilan, seluruh ruang sidang terdiam. Dalam rekaman, Finpat mengakui telah menggunakan uang untuk menutupi banyak kejahatan, termasuk pembunuhan untuk membungkam petunjuk. Giliran Pak Hawa, meskipun bukan pengacara yang diizinkan untuk berbicara, sebagai perwakilan korban, dia berdiri di depan juri. Suaranya serak tetapi tegas. 25 tahun yang lalu putri saya meninggal. Tidak hanya karena satu orang jahat tetapi juga karena kebisuan seluruh sistem. Saya telah kehilangan segalanya. Tetapi saya tidak menyerah. Karena keadilan bukanlah konsep abstrak. Itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap hari. Dengan seluruh hidup kita. Seluruh ruang sidang terdiam oleh kata-katanya yang penuh emosi. Akhirnya setelah berhari-hari persidangan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Finpat atas kejahatan pembunuhan, pencucian uang, dan manipulasi hukum. Kaki tangannya juga menerima hukuman yang sesuai, termasuk banyak pejabat dan polisi yang terlibat menyembunyikan kebenaran. Saat dikawal keluar dari gedung pengadilan, Finpat masih menoleh ke arah Pak Hawa. Matanya penuh dengan kebencian. Tetapi Pak Hawa hanya diam-diam berbalik. Tidak membiarkan emosi negatif menguasai ketenangan jiwanya. Kasus Finpat menciptakan gelombang kejut di masyarakat. Serangkaian penyelidikan korupsi dibuka. Banyak pejabat yang sebelumnya tak tersentuh terungkap. Khususnya sistem peradilan juga harus melakukan reformasi. Setelah kelemahan serius terungkap. Dari kasus ini, para korban yang pernah dirugikan oleh Finpat menerima kompensasi dan permintaan maaf dari pemerintah. Keluarga Pak Hawa meskipun tidak bisa kembali seperti semula, akhirnya terbebas dari beban masa lalu. Setelah kasus berakhir, Pak Hawa menolak semua undangan wawancara atau penghargaan. Ia memilih untuk kembali ke kehidupan sederhananya, melanjutkan pekerjaan mengumpulkan barang bekas, tetapi dengan cahaya yang berbeda di matanya yang menua. Tan, teman mudanya, sering mengunjunginya, dan bersama-sama mengenang hari-hari perjuangan yang penuh kesulitan. Suatu pagi Tan membawa sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada patung kecil dari perunggu. Terukir tulisan,
Untuk orang yang hidup demi keadilan dan kebenaran. Saya membuat ini untuk Anda. Bukan untuk menghormati. Tetapi agar Anda ingat bahwa apa yang Anda lakukan sangat berarti. Kata Tan. Pak Hawa tersenyum tipis. Meletakkan patung itu di atas meja lalu menyesap tehnya. Terima kasih, Tan. Tetapi hal yang paling berarti bagi saya adalah putri saya dibebaskan. Mulai sekarang saya bisa hidup damai. Kisah Pak Hawa tidak hanya berakhir dengan kemenangan hukum, tetapi juga kebangkitan kembali kepercayaan pada keadilan. Dalam masyarakat meskipun telah melalui banyak penderitaan, Pak Hawa tetap teguh. Menjadi simbol ketabahan dan semangat pantang menyerah. Di hadapan ketidakadilan. Pada pagi yang cerah, Pak Hawa berdiri di depan makam putrinya. Meletakkan sekuntum bunga putih di sana. Angin sepoi-sepoi berbisik. Ayah telah menepati janji kepada putriku. Beristirahatlah dengan tenang. Suara tawa anak-anak terdengar dari kejauhan. Seperti pertanda masa depan yang lebih baik sedang menunggu. Keadilan telah ditegakkan. Dan cahaya telah mengusir kegelapan.